Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma ahbabta ora seneng sapa sira syai'an ing perkara. Kamu tidak mencintai sesuatu apapun illa kunta kecuali ana sapa sira lahu maring syai' dari syai' kowe ana abdan dadi budak. Kamu tidak mencintai sesuatu kecuali kamu akan diperbudak oleh sesuatu itu. Tawa halil Allah Ta'ala iku la yuhibbu ora seneng sapa Allah. Antakuna yen ana sapa sira diudairihi maring sakjane Allah. Kowe ana iku abdan dadi budak. Budaknya. Terus ini jelas ya. Terus apa baiknya Allah sama kita, cintanya Allah sama kita, sehingga kita diharamkan diperbudak selain Allah Subhanahu karena nggak ada kerennya. Diperbudak pejabat dari 5 tahun ya pensiun, kadang sekolah tengah ya. Tapi nak diperbudak Allah Subhanahu Wa Taala, selawasi Allah tetap pangeran, selawasi kita tetap paham. Iki kalau kutip saking makalah Sayyidina Ali. Jadi karena saya taklim sama Pak Rosid ini ada Habib ini, sehingga makalah ini saya persiapkan. Sebenarnya saya bisa mering dulu, tapi ini karena ada orang banyak, tak ulang lagi. Nanti kalau salah ya yang salah saksinya, saksi sidang di MK. Nanti kalau tidak salah ya nanti sama Habib ini, sama Habib tiga Habib Pak Rosid. Jadi ini salah berjamaah kalau saja. Tapi tak jamin insya Allah tidak akan salah, karena mulai dulu kita akan musyawarah juga. Harusnya baca ada salah. Begini saya, sebetulnya banyak orang jadi wali itu bukan karena jumlah wiridan yang dibaca, tapi para wali itu menghayati filosofi apa yang dibaca. Oleh orang dulu itu disebut tadabbur. Ya saya milih bahasa Indonesia, sebenarnya saya senang bahasa Jawa, tapi ketika ada Rosid yang ngaji banyak yang luar Jawa, dan ngaji ini diakses mungkin berbagai pulau. Makanya saya memaksa bahasa Jawa tanpa mengurangi adab. Begini, saya beri sekian contoh bahwa para wali itu jadi wali tidak mesti karena jumlahnya ini, tapi karena kalimat yang dipilih itu menunjukkan status kehambaan yang permanen. Ini saya baca dari kitab At-Tabaqatul Kubra, Tabaqatul Auliya karangannya Imam Syaroni, mengutip makalah Sayyidina Ali. Ini makalah paling masyhur. Jadi kalau Anda tidak tahu kecelakaan, karena ini makalah ini masyhur sekali. Ya kalau tidak tahu berarti apa? Kecelakaan. Dan yang menyelamatkan saya, karena saya memperdengarkan. Jadi ikut dapat ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim, kata Sayyidina Ali, kafani izzan antakuna li rabban wa kafabi fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia itu cukup terhormat, sangat-sangat terhormat. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan itu engkau ya. Coba kalau yang jadi Tuhan itu Fir'aun, terus mati dibalas, kan nggak keren. Punya Tuhan yang akhirnya mati apa? Bukan. Apalagi kalau Tuhan kita misalnya nyuwun sewu Yesus juga agak keren. Karena ya polanit, wah bingung. Kalau Tuhan kena ramangan lesu, pusing kan? Ada Tuhan yang lahirnya di bumi, berarti antara yang dituhani sama Tuhannya wujudnya dulu yang dituhani. Yesus lahir di mana? Di bumi. Lalu dia menuhani bumi. Kok enak? Ikut menciptakan, kok tahu-tahu jadi Tuhan. Sehingga semua Tuhan-Tuhan selain Allah ini gagal. Dan yang Tuhan hanya Allah Subhanahu. Kata Sayyidina Ali, saya cukup terhormat karena yang sebagai Tuhan adalah engkau ya Allah. Diteruskan, wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Dan saya cukup bangga, fakhr, karena saya sebagai hamba engkau ya. Karena pilihan-pilihan seperti ini, para wali itu jadi wali karena menghayati benar-benar status apa kehambaan. Dan Allah gak suka kalau kita manusia yang akromul khalqi, makhluk terbaik, kemudian menghamba sama yang setara. Makanya Quran kalau ngeritik mereka yang kamu sembah selain Allah itu ibadun amsalukum, sama-sama budak, sama-sama hamba. Keren nggak menghamba sama-sama hamba? Itu kan tidak keren sama sekali. Apalagi kita menuhankan sesuatu kemudian yang kita tuhankan itu mati, dikubur, sudah ada kerennya sama sekali. Mungkin kita Habib itu. Makanya Sayyidina Ali jadi wali itu diantara karena makalah kafani izzan antakuna li rabbana.
Kemudian banyak wali termasuk Abu Bakar Siddiq tentu. Abu Bakar semua sahabat. Ini yang penting. Jadi kalau kamu daftar wali harus lolos ini. Nanti yang KPU-nya Habib Lutfi. Saya tanda tangan saja. Ini bawaslunya. Jadi wali itu ya ada apa inventarisir. Latungannya hafal sih. Nanti akidahnya benar. Itu tentu ada pendaftarannya. Kamu udah usah ingin nanti berat. Yang saya loloskan nanti. Ya wali-wali yang ringan saja. Wali di Jawa itu salah kaprah. Dikira yang wali itu kayak wali Songo. Sebenarnya wali itu ada dua. Ada wali yang wali wah mana yang disayang Allah itu kayak wali Songo. Ada yang mana ada wali wah sing disakeni Allah. Sampean masuk wali wah yang disakeni. Karena mana wali itu sing disakeni. Makanya di kitab Al-Qiyas sering ada Fakul Mukminin wali wah. Itu maknanya kalau wali Songo ya disayang Allah. Jadi kalau kita ya sing disakeni. Ini penting saya utarakan supaya Anda tidak iskal kalau Allah ngendikan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya semua yang mukmin. Jadi yang papan atas ya biar maknanya kekasih Allah, yang papan bawah maknanya apa? Sing disakeni Allah. Tapi tetap Allahu waliyul ladzina. Sah. Kata Pak Jasa. Ini anggap saja sidang MK. Ini penting saya utarakan. Sehingga untuk jadi wali, syarat pertama itu akidah itu caranya kuat an ilmu. Nah, wal ilmu yurisul akhwal, wal akhwal yurisul mahabbah. Setelah ilmu ini baru kita punya perilaku akhwal. Akhwal itu semacam malakah yang menyatu. Terus wal akhwal yurisul mahabbah. Dari akhwal itu kita menjadi sangat mencintai Allah. Misalnya begini, dengerin. Misalnya kita diajari guru-guru kita untuk setiap amal itu ikhlas. Kata orang banyak kan ikhlas itu susah. Itu bohong, itu bohong. Tak jamin, kalau ikhlas susah itu bohong. Ikhlas itu mudah. Karena Allah tidak bikin sesuatu itu susah. Allah menghendaki yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Caranya gimana? Saya tuh sering belajar ikhya. Mungkin sampai lupa saya juga. Saking seringnya atau saking enggaknya dan saya juga punya takdiran ikhya. Ini habis baru nakir Islam. Nanti tunggu dijualnya kapan? Setelah jadi mungkin dijual. Harus beli ya. Begini, kecanggihan Imam Ghazali adalah sesuatu yang maknawiyah dalam Allah, dalam pandangan Allah dan Rasul. Final berillah wa nadhuri Rasulillah. Itu dibikin jadi maksusah. Maksusah itu seakan-akan terlihat, terang. Misalnya gini, saya beri analogi ya. Dan nanti sampai harus jawab, ini karena tes tesan KPU, ini harus jawab. Kalau enggak ya sampai saya 1 tambah 1 berapa? Ya, jawab saja ya. 1 tambah 1 berapa? Kamu menjawab 2 itu nunggu tak kasih uang 1 juta, apa tetap jawab 2 demi status kewarasan Anda? Ya, jawab saja. Tetap jawab 2 demi mempertahankan kewarasan Anda, apa kalau tak kasih hadiah jawab 2, kalau tidak jawab 4? Tetap jam berapa? Apa? Itu karena apa? Karena 1 ditambah 1 2 itu hakikat. Ya enggak? Hakikat itu la tahtaju ila ujroh. Yang namanya mempertahankan hakikat itu udah butuh upah. Jelas ya? Sekarang Allah sebagai Tuhan itu hakikat atau pada hakikat? Hakikat. Terus kamu mengatakan Allah Tuhan, ya Allah kalau kau kasih surga tak katakan kau Tuhan. Kalau enggak usah lah. Itu waras kan? Waras kan? Sehingga kita berpikir begitu, ya Allah, betapa malunya saya untuk mengatakan 1 tambah 1 2 saya ada butuh hadiah. Kenapa untuk mengatakan kau Tuhan saya butuh surga? Betapa beratnya kita. Jelas? Maka ikhlas itu mudah. Caranya gitu, dimaksudkan. Tapi sama tidak usah bermimpi, nanti makamnya kayak Habib Lutfi saya itu masih jauh karena saya di sini sampai di sana. Karena masih jauh, di sana ke sini kan jauh. Jelas ya? Latihlah berlogika yang benar. Saya ulang lagi ya. 1 tambah 1 berapa? Nunggu dikasih hadiah apa enggak? Karena 1 tambah 1 2 adalah hakikat. Sekarang Allah sebagai Tuhan hakikat dah. Kenapa untuk mengatakan Allah sebagai Tuhan kamu nunggu masuk surga? Itu kan kampungan betul, itu kampungan. Gak tahu sama mana. Latihlah seperti itu, sehingga kita malu kalau mempertahankan surga sama Allah. Mempertanyakan. Sehingga nanti di antara buliannya orang soleh, nanti orang soleh juga dibully, termasuk Parosin tadi juga dibully sama Allah.
Saya kayaknya enggak, karena saya sudah punya niat enggak. Nanti ini kan atau perbesokan militer besar senior saya. Kalau ini jauh, adik saya jauh. Nasabnya keren Habib Lutfi, tapi senior saya di Anwar. Begini, nanti orang-orang soleh itu dibesar sama Allah begini. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah, dalam hadis qudsi. Ayo hafalkan. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah. Andaikan saya tidak menciptakan surga, juga tidak menciptakan neraka, apa saya lalu tidak sebagai Tuhan yang harus kamu taati? Tentu Tuhan tetap sebagai Tuhan. Allah akan selalu Tuhan, baik dia bikin surga maupun tidak bikin surga. Tapi kenapa kita nyembah Allah nunggu masuk surga? Itu sama dengan kamu bilang saka masjid ini hitam, kalau dikasih uang 1 juta. Kalau tidak kamu bilang putih, itu stres sama sarap. Tidak, jawab saja. Stres sama sarap. Mirip-mirip habis. Itu latihan terus begitu. Nanti lama-lama agama ini mudah. Sebab itu keunggulannya dia adalah bikin sesuatu yang ma'nawiyah menjadi maksusah. Dan itu manhajul Quran. Saya ulang lagi, dan itu manhajul Quran. Misalnya begini, kalau umumnya seseorang, saya ulang lagi, umumnya seseorang itu kalau jihad besar putri, keburukannya ditampakkan itu kan belum. Misalnya saya bilang ke Pak Rosid, kamu itu kiai top, sayangnya nggak bupati, sayangnya dengan istrinya 1. Misalnya gitu. Tadi karena dia besok saya, Gus mau pimpin jenengan banyak, orang 1. Katanya itu muhibin itu penting, tapi lebih baik banyak muhibah. Dalam ini nilai saja, ini kan semuanya alumni Anwar. Saya bilang tadi, aku tak saya ingin wakil, tak tahu merobin apa wakil. Kita sama setara, saya dengan sama-sama mereka. Saya ulang lagi. Jadi begini, misalnya saya bilang Zaid sudah, kalau Pak Rosid mungkin gak suka. Zaid ini punya sifat buruk, kamu itu hasud, kamu itu dengki, kamu itu ngawur. Kira-kira dia tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Karena sifat buruknya ditunjukkan, dipertontonkan. Kata Imam Ghazali, harusnya Zaid ini terima kasih. Ada orang yang mengasih tahu keburukan dia, sehingga dia bisa menghilangkan keburukan itu. Tapi kata Imam Ghazali, apakah itu mungkin seseorang yang dipermalukan, keburukannya diperlihatkan, kemudian dia gak tersinggung? Kata Imam Ghazali, mungkin. Caranya dianalisis pakai maksud. Laukana fi taubika au fi jubbatika akrobun au hayyatun wa akhbaruka bidzalika ghairu atas dzalika ghairu am. Dibayangkan gitu, andaikan di baju kamu ada ular yang berbisa atau ada kalajengking yang itu jelas bahaya bagi tubuh kamu, kemudian kamu dikasih tahu orang, kamu terima kasih apa misal? Terima kasih, karena ini bahaya bagi tubuh Anda. Sifat buruk itu sifat yang bahaya bagi tubuh Anda, karena bisa mencelakakan kamu di akhirat. Kenapa ketika dikasih tahu kamu malah tersinggung? Ini apa-apaan? Clear toh? Jadi cara jadi situ dihadir ini panas. Oke, karena ilmu itu butuh persetujuan. Saya berkali-kali bilang ketika di mana-mana saya bilang ilmu itu butuh konsensus. Makanya ada ijma. Dulu saya berkali-kali bilang, dulu Imam Malik karang kitab itu tidak ada namanya. Setelah dikarang, semua ulama top di Madinah dikasih tahu, ini kitab saya, coba dilihat. Ini kitab saya, coba dilihat. Kalau kamu udah dikasih tahu Imam Malik karena kamu dianggap ulama, sehingga gak dimintai persetujuannya. Semua ulama Madinah dikasih tahu. Aratu kita bihada ala sabrina faqihan fuqaha il Madinah, faquluhum waqohani, wasami'tuhu al-muwatta. Kitab ini sudah arok tak kasihkan ke 70 ahli faqih orang Madinah. Semuanya setuju. Fasama itu al-muwatta. Maka kitab ini tak beri nama kitab yang disetujui. Jadi lama dulu marah kitab terus marah dewi angus nanti atau waktu. Orang liya kan mitosno dene wali lagu ini berlangsunan kali Joko. Udah ada. Kitab itu diuji di pasar. Siap dibeli. Kamu kira ilmiah itu enggak dibakar berkali-kali? Enggak, itu dibakar berkali-kali. Sampai Imam Ghazali tampil ngarang al-imla fi iskalat ilmiah. Saya punya kita. Mungkin Anda tidak punya atau punyanya ya. Makanya Anda tidak mengajar di sini. Makanya kalah kelas ini resiko kalah. Tapi suatu saat mungkin gantian sama yang di sini yang di sana.
Nah, istrinya balik. Salah kali kiamat. Karena kita itu diuji. Jadi dulu bahkan Madhab Malik itu akan diuji oleh muridnya Imam Syafi'i. Saya berkali-kali cerita, Imam Syafi'i dulu itu pengagum kemiskinan kayak kita ini. Bukan karena gak ingin kaya ya, daripada sahabat juga sampai boleh fadhilul fakir, nyari-nyari hadis fadhilul fakir. Dimana kerennya fakir nanti gak dihisap, yang dihisap apa nih berarti popo. Kalau orang kaya kan dihisap alpatnya, fortunernya, kalau kita mau dihisap apa? Paling nasi itu sorry itu pembeli. Sehingga dia tuh miskin lama sekali jadi orang miskin yang namanya Imam Syafi'i. Ketika ngaji Imam Malik itu kaya raya. Tapi sahoknya Masya Allah. Kalau nyamoni Imam Syafi'i itu sorotan fiha dan ya sekitar 40 juta, 20 juta. Ketika Imam Syafi'i guru muridnya dulu ya begitu. Ini saya masih perlu ngaji juga karena Imam Syafi'i alim. Sudah ilmu saya sudah habis kan. Saya ingin cari orang yang setingkat untuk sudah mati kan. Ulama dulu itu PDP dipercaya diri. Mungkin ada yang pasaran Tabul Mutarin kemarin. Yang Imam Saroni itu PD apa enggak? Oh enggak PD ini percaya diri. Makanya kalau ada niru alimnya niru PD-nya saja. Itu ketika ketemu Imam Malik, Imam Syafi'i itu apa? Mereka ini apa ya namanya Imam? Kalau ngaji itu di persoalan. Wah ini semuanya serba gaya. Ini kiai kok gayanya gini. Tapi sahabatnya Masya Allah. Itu ketika beliau sudah orang alim kayak saya sudah mati. Ada satu orang alim, muridnya Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana. Pagi-pagi dulu ya ada rental onta. Grab onta. Tapi belum apa aplikasi apa? Online. Tapi ya online ketemu langsung. Siapa yang mau kafilah ke Irak? Saya, ya sudah dibayarin sudah itu Imam Syafi'i mati salon. Setelah ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini saya berkali-kali cerita ini. Betapa ilmu butuh tinggi. Kepentingan saya hanya satu. Betapa ilmu itu butuh apa? Maksud saya di sini. Saya ini diuji Habib Rizzi sama Pak Rasid. Tidak tahu saya setelah pulang diputuskan diterima apa enggak. Setelah ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu dia pas ngitung maslahat di ruang tamu. Jadi sebenarnya kiai itu sunat dan kalau ngitung uang di ruang tamu supaya santrinya agak kepikiran nyalami tembak. Coba kalau Habib Rizzi ngitung uang segini, tamunya punya nol saya ketemurasi itu tak jamin. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang muridnya Abu Hanifah itu pakar usul fikih. Itu kan maslahat diletakkan di meja. Ada yang lantaran, ada yang masih gelondongan dipindah ke sundut-sundut itu seperti di tata, di ruang tamu, gak sembunyi di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i kan, bersama melihat Imam Malik ini sudah banyak hartanya, ini malah parah lagi. Gede-gede, ini madhab apa lagi? Ya mungkin madhab sebelah. Kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ajib kami nanti kamu kaget dengan kejadian ini. Iya, ulama kok kaya raya. Terus Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani saat itu juga langsung menjadi muqaddimah ilmu usul. Saya ulang lagi, saat itu juga menjadi muqaddimah ilmu apa? Ya sudah, kalau ulama nggak boleh punya uang banyak, tak kasihkan orang-orang nakal dan digodemenan. Oh ampun, mungkin malah digofase kan? Maksudnya dia, oh ampun, dia sih suka ulama kok. Malah itu berarti, ngomong soleh oleh di duit, akhirnya orang nakal dan digodemenan, macam-macam. Oh ampun, mungkin malah maksiat, maju adilal maksiat kan gitu, maju di ilal haram dari al-wasai di hukumil makos itu kemudian SMGS. Wah ampun kok nak dibawa fasik malah dibawa maksiat, bener-bener dengan maksiat. Gue soleh juga asal mulai rumah. Makanya kamu jangan kaget kalau Habib Rizzi wis kepingin juga karena makomnya sudah kayak Muhammad bin Hasan apa yang belum kesampaiannya, kalau makomnya sudah. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai merubah mindsetnya. Dulu dia mengagum fikir karena meringankan tapi sekarang dia mengagumi orang Islam harus kuat. Karena kalau yang kaya orang kafir atau yang kaya orang fasik itu bisa dipakai menggencet umat Islam atau menggencet orang sof. Sehingga dia mulai berpikir asyaukah itu disoleh, gak boleh asyaukah itu. Jika beliau masyhur ketika al-Islam ya'lu wala. Dan itu yang ditiru para wali songo, makanya wali songo bikin negara. Coba kalau dulu Raden Fatah gak bikin Demak Bintoro,
mungkin nggak punya tradisi mimpin negara, akhirnya sauri-uri kami dipimpin diatur kayak zaman dulu. Tapi pengajiannya tidak tak lapor, jadi curigai tinggal kan. Saya kape pengajian, bupati radhiundang loh, Polres radhiundang itu, karena itu barokahnya madhabnya Imam Syafi'i, bahwa orang soleh harus punya syaukah, dan dengan syaukah ini orang soleh bisa memaksakan kehendaknya. Jangan orang soleh itu tahta yadir dolim, di bawah kekuasaan orang. Caranya gimana? Gak usah anti kekuasaan, gak usah anti uang, gak usah anti segalanya. Yang penting kabeh linasri hadati, untuk membela agama ini. Jika mulai itu Imam Syafi'i mengarah, dan itu ditiru oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Maka semua nabi mesti pernah mengalami futuhat. Coba kalau Nabi tidak pernah menang, bisa nggak mengkondisikan Ka'bah terbebas dari berhala? Coba jawab saja. Tidak kan? Bisa membebaskan Mekah dari berhala karena barokahnya Sauka atau barokah kalah? Barokah menang atau barokah kalah? Barokah menang. Rubah. Jadi barokahnya itu diuji. Ternyata pro kemiskinan juga bisa dirubah setelah melihat Muhammad bin Hasan Asyik. Soal tetap miskin nggak apa-apa, itu takdir. Maksudnya ini kan tetap miskin nggak apa-apa ini. Ini penting saya utarakan supaya al ilmu yurisul ahwal wal ahwal yurisul mahab. Abu Yazid Al-Bustami ini satu sen ini kan masih bab mahabbah. Ma'ahbab tasyai'an illa kundalah. Ini masih bab mahabbah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali itu ya mirip karena kayak Sayyidina Ali. Saya nanti tak ada 3 wali besar yang jadi wali karena filosofinya, bukan karena jumlah wiridanya. Abu Yazid Al-Bustami jadi wali itu karena begini. Ya Allah, aneh, engkau mengasih saya makan. Ya makan yang kamu makan biasa. Gitu dah tuh jadi wali. Kamu bisa niru itu. Ya Allah, engkau ngasih saya makan. Itu jadi wali. Ya Allah, engkau kasih saya minum. Itu jadi wali. Kenapa kamu makan 2 piring nggak jadi wali? Ini ada masalah. Harusnya lukma, 1 lukma itu bisa jadi wali, 1 aklas benar. Begini kata Abu Yazid Al-Bustami, ya Allah, umumnya orang itu kalau ngasih makan pembantunya itu karena ada kompensasi. Coba sekarang, majikan kamu menggaji kamu karena apa? Ada kompensasi kamu kerja. Gak usah diteruskan, kamu ngasih makan istri kamu ada kompensasi. Gak usah diteruskan. Karena fikih itu agak jahat dalam bab ini. Jadi fikih itu dalam bab ini agak kacau. Jadi kalau gak dikasih, boleh menghentikan nafkah. Ya, kalau fikih gitu. Kalau kamu gak dikasih istri kamu, boleh menghentikan nafkah. Jahat kan? Ya. Dan istri juga dia nyari gitu, kalau nggak dikasih nafkah, nggak usah. Begini tadi mereka kacau dalam. Makanya saya dulu ngaji bangun dulu masih ngajar fikih. Kata bangun gini, jika aku mau mata tapi dagangan. Beliau termasuk yang menentang fikih, tapi ditakdir kan gitu ya. Kalau nggak dikasih nafkah, istri tidak wajib ngasih. Yang satu sekarang siapa yang banyak? Karena ini banyak anak-anak. Tapi fikih begitu loh. Nah kalau istri kamu nusus karena gak kamu kasih nafkah, itu kategorinya nusus apa enggak? Tidak. Saya ulang lagi ya. Jadi fikih itu agak kasar dalam bab ini, agak kacau. Kalau istri gak ngasih, gak usah dinafkahi. Istri juga diprovokasi gitu, gak usah kasih kalau gak di. Agak kacau itu sebenarnya. Tapi ya sudah, itu fikih kita. Tapi begini, yang penting jadi wali dulu kan tadi ya. Setelah ngaji ini harus jadi wali ya. Wali yang tadi wali sing disakeni. Jadi kalau maknanya Allah wali ladzina amanu kutai Allah kudat sing nyakeni wong sing iman. Jadi kalau dibaca di depan Syabul Qadir, Abu Hasan Asy'ari, Allah wali ladzina sing sayang, sing cinta wong sing iman. Kalau yang kita baca sing sayang. Mereka wali yatim, maknanya sing sayang yatim atau sing rumah? Sing rumah, gak harus sayang, pokoknya ke rumah. Ayo wali nikah itu sing rumah atau sing sayang? Kowe anak itu kowe ra seneng, kamu tetap walinya enggak? Tetap walinya, karena kamu sing rumah. Jadi wali itu maknanya ada harus cinta. Makanya akhir-akhir agak tahu berat wali supaya semua orang mukmin wali.
Itu di kita loh, fakul mukminin wajib itu di semua kita baca. Kalau kamu enggak ya korban enggak baca. Saya ulang lagi. Abi Yazid Al-Bustami itu bilang gini, ya Allah kenapa saya makan? Apa alasan kau mengasih saya makan? Engkau tidak butuh saya, kenapa ngasih saya? Dan engkau tidak tertolong, tidak teruntungkan oleh ibadah saya, kenapa ngasih makan? Umumnya ngasih makan tuh, misalnya ya orang kaya ngasih orang supaya dibilang sahih, macam-macam. Ini engkau tidak punya kepentingan sama kita, kenapa engkau memberi kita tempat, air, minuman, makan? Ini apa-apa? Bener-bener kondat yang luar biasa, udah punya kepentingan mau ngasih. Kalau pilkada kan ngasih banyak karena jadi wali karena wiridanya gitu. Ini aneh ya Allah. Kau gak butuh kita sama sekali kondat singloni yang ada alamin. Kenapa ngasih kita? Coba alasannya apa? Allah ngasih kita. Harusnya Allah tuh gak perlu ngasih kita karena gak butuh apapun kepada kita. Tapi kok ngasih, ini luar biasa ya Allah. Makanya makan jadi wali. Minum. Saya kalau mau makan minum kan gak mikir apa. Wah ini enak untuk gratis. Makanya gak jadi wali. Jelas ya, kenapa Anda gak jadi wali? Karena Anda mikir yang benar tadi. Makanya saya pernah baca hadis itu sampai nangis. Sebenarnya jadi wali itu gampang, kata Rasulullah, Inna Allah Ta'ala layar do'anil abdi idha akalal akhtata fayahmatuhu alaiha au syarika syarbata fayahmatuhu. Itu ada sohaj di hadis. Karena ini zaman karena sebelah kalau ada hadis soal gak orang yang mau tahu kita kemana sampai kita ini tersangka terus juga. Kalau ada hadis tanya kalau soal gak lu sudah soal di kitab Tirmidzi masih butuh dilegalkan Al-Bani. Makanya Al-Bani siapa? Jadi penguncinya Imam Tirmidzi sembrono. Jadi ibarat gini bangun dawuh butuh kita separos itu kan kriminal. Kriminal banget. Masa Imam Tirmidzi yang sekeren itu dilegal tidaknya hadis nunggu siapa? Yang orang kemarin. Ya kamu jangan ikut-ikutan provokasi. Ya enggak kriminal. Enggak tawas. Paham ya jelas. Allah itu sangat ridho. Inna itu litauhid. Kita zaman sekolah di sana inna itu litauhid. Allah juga litauhid. Lah yang nama alif. Inna Allah la yardu. Inna Allah la yardu. Allah sungguh sangat ridho. Allah ridho itu berarti yang diridhoni wali apa enggak? Wali. Allah itu sangat ridho jika seseorang hambanya makan satu makanan, satu buah saja, satu suapan nasi, lalu saat itu fayahmaduhu alaiha, lalu memuji Allah. Au yashroba syarbah fayahmaduhu alaiha. Maka saya ini punya pengalaman yang luar biasa ketika makan. Mungkin nggak pas sekarang karena disaksikan orang banyak. Saya itu pernah mengalami satu hal yang luar biasa justru pas makan. Karena pikiran saya gitu, niru pikirannya Abi Yazid Al-Bustami. Wong Allah itu udah di mana-mana pemberi itu karena butuh. Coba kamu nata jembatan kenapa? Karena kamu pegawai PU. Tugasnya begitu. Nanti kontraktor karena dapat lah. Masyarakat mendukung karena punya kepentingan bisa lewat jembatan. Semua ada sebab kepentingan. Lalu Allah ngasih kita alasannya apa coba? Wong dia gordon anil alami. Dia ada. Kenapa ngasih? Karena li syiddati rahmatihi wa syiddati rahmatihi wa syiddati faidhati rahmatihi. Karena Allah saking sayangnya. Jadi semua sifatnya Allah itu Rahman Rahim. Jika pas baca Bismillahirrahmanirrahim itu tekanannya luar biasa. Rapat sampai Bismillahirrahmanirrahim. Itu takdir pikir latihan ngaji. Kenapa Allah itu Maha Rahman bukan Maha kepentingan? Karena Allah tidak butuh kita. Gue nggak butuh kok ngasih ini luar. Coba kalau kamu ngasih uang istri kamu, kepentingannya kan jelas. Nah ini misalnya orang yang nggak kenal sama sekali, kamu kasih uang banyak dan kamu tidak berkepentingan, hebat ya? Aku Yazid itu menjadi wali karena kalimat itu. Ini yang ketiga, mungkin terakhir ini sudah mau 1 jam. Ini terakhir katanya ya, ini katanya. Nah tadi saya sudah kompromi sama Pak Rosid ya, 1 jam, minimal 1 jam. Saya bilang ya minimal itu sudah boleh dilakukan, bisa 1 jam. Ini sudah setengah jam. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu karena begini. Dia itu kalau mau sholat di masjid Jumat, pokoknya datang sebelum kurang 5 menit atau 4 menit, pokoknya sebelum.
Saya ngaji di sini yang kedua di acara Jumat. Saya dulu ya datang sebelum Habib Lutfi, sekarang ya datang sebelum Habib Lutfi. Pokoknya sebelum yang keren-keren ini datang saja. Itu ketika ditanya, saudara sorry alasannya masuk akal. Kenapa kalau kamu sebelum adzan kok sudah datang? Karena saya ini malu. Saya malu sama Allah menjadi al-abdisu. La takun kal-abdisu. Jangan seperti pembantu yang jelek. Sudah tahu kalau majikannya tiap jam gitu manggil, kok nunggu dipanggil baru datang? Ini apa? Jadi bikin logikanya itu maksus. Saya ulang lagi, teorinya itu kalau kamu ingin jadi orang alim, maknawi itu dimaksuskan. Di fisik, kalau kamu jadi tak dalamnya Mbah Mun, ini kan banyak anak Anwar. Tiap jam 7, Yai pasti nimbali untuk hormat tamu. Terus kamu datang, pasti tinggal dipanggil. Dipanggil. Saya proses 3 hari begitu. Padahal tiap jam setengah 7 pasti bangun itu butuh. Itu pembantu buruk apa baik? Kalau ingin baik sebelum dipanggil sudah datang sudah stand. Jadi saya malu. Tiap dulu kan Allah ngendikan hayya ala sholah, hayya ala. Kamu jangan seperti pembantu yang buruk. Datang ke majikannya nunggu dipanggil. Pembantu yang baik adalah yang datang sebelum. Gara-gara itu jadi dua. Nah sekarang enggak, orang yang jadi wali itu kok boleh cerita. Mau coba 10.000, semua nggak bisa jadi wali. Tak jamin itu gak mandi, yakin. Mesti ramah. Belum sampai mikir banyak Habib Lutfi ini. Sayyid Ali Zainal Abidin jadi wali itu karena sholatnya saya rakaat itu enggak begini loh ceritanya. Saya punya sarannya, saya diceritain bapak diceritain Batulan sampai guru. Ceritanya gini, Habib Ali Zainal Abidin sebenarnya itu tidak niat sholat 1000 rakaat juga. Betul tuh. Beliau saking senengnya Allah itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat itu ya Allah, matur nuwun Gusti jenengan takdir kula sholat. Kula matur nuwun sangat. Terus saking syukurnya sholat lagi 2 rakaat. Tambah asik. Ya Allah Gusti mau 2 rakaat kula hidayah tadi 4 rakaat matur nuwun Gusti itu sholat balik. Sampai akhirnya 1000. Jadi semua sholatnya itu fi syukrin, fi farokin basururin, semuanya seneng. Karena sudah kayak sampean. Kalau 1000 rakaat jadi wali kali sekian per menit sekian kayak tawe 8 menit. Dulu gak ada orang yang jadi syaratnya jadi wali itu at-tama'um bil ibadah, at-talazzuz bil munajat. Ada asiknya. Ada asik. Saya itu punya ilmu yang agak modern, baut milenial. Bisa kamu tiru. Tapi kalau nggak jadi wali jangan salahkan saya. Karena jadi wali itu harus dipilih Allah. Jadi, tapi kalau wali yang tadi yang wali wasudi sakit Allah bisa. Saya misalnya 3:30 mau tahajud misalnya mau berangkat, itu saya mau dulu. Saya pakai kopi yang mahal. Saya senang saya kopi sarang sidon atau Nescafe-nya yang mahal. Tujuan saya sederhana. Setelah saya ngopi asik terus saya munajat sama Allah. Sehingga saya ngopi ini sudah proses demi untuk munajat. Jangan sampai kita munajat dulu ke susu dengan mobil. Itu ilmunya Rasulullah cuma sudah teraplikasi. Ya Nabi kan gitu kan. Kalau kamu mau sholat isya, ada makanan makan dulu, biar makan dulu, sholatnya tenang. Kalau kamu kan enggak, sholatnya cepet tak makan itu. Jadi kayak sholat maghrib ke susu kan gue meledak makanan. Berarti al-aqlu wal maqsud. Makan adalah tujuan utama. Makanya dibilang-bilang sholatnya cepet ben mangan itu. Harusnya kan dibalik, makan dulu ben sholatnya. Nah itu kiasannya tadi, kopi dulu ben munajatnya ini. Terus rokok sih yang kurang sikot. Hari kopi enak ya kok sih. Hari ini tak harapannya emang asik. Apa yang lanjut? Ini relax saja. Nanti kalau kamu nggak setuju nggak harus diteruskan ya. Ini kan aku yang butuh persetujuan. Asam itu al-muwatta harus apa? Al-muwatta. Satu fatwa yang di sini ada senior saya Pak Rosin. Saya mau dulu sudah jadi pengurus. Ya Pak keren. Ini lahir sudah langsung Habib. Nah kita keren ini udah ke alim C, om C, ini langsung lahir. Langsung. Ya itu dari kafat dua yukti ya Pak. Tapi kita syukur. Kita baca apa ada dia ya sering bermasalah senang sekali. Ibaratnya juga akrab sama sama dia alhamdulillah. Ini penting saya utarakan. Jadi untuk mencintai Allah itu caranya gimana? Al ilmu yurisul ahwal, wal ahwal turisul mahabbah.
Sehingga caranya, ya Allah, saya ini mengatakan 1 tambah 1 itu 2. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak? Karena 1 tambah 1 itu hakikat kalau saya jawab 2. Kenapa 1 tambah 1 aja 2 itu tanpa menunggu hadiah? Hanya alasan itu hakikat. Kenapa engkau yang Allah hakikat saya sembah pun ada sur? Ini apa-apa? Gila model apa lagi? Pelatih begitu terus. Nanti lama-lama itu pasti mudah. Mudah apa enggak? Mudah. Mudah itu kadang-kadang angin. Mungkin ini latihan. Latihan ikhlas apa latihan ngaji? Latihan. Lagi. Ya saya ulang lagi ya. Al ilmu yurisul ahwal wal ahwal yurisul wahyu. Ini penting satu. Jika ulama juga apalagi para nabi harus sujud dulu, Pak. Maka doakan para imam masjid itu tidak wali-wali. Kalau wali bahaya. Dulu di daerah saya itu ada seorang wali imam Jumatan. Barang bisa habis kan? Itu beliau itu pernah sholat. Itu anak itu apa? Gandar itu jatuh. Dia tetap sampai dipotong karena nyangkut di bajunya dipotong, dia tetap santai. Karena kalau sudah menghadap pokok itu intinya ini contoh lagi Sayyidina Umar. Beliau itu kena panah, para guru semuanya itu kayak pancing. Jadi kalau sudah masuk, kalau ditarik sakit karena ada pakai pancing apa ada jangkarnya itu. Seperti itu apakah Sayyidina Umar gampang di gini aja. Setiap ditarik sakit. Dia bilang gini, nanti tarik setelah saya sholat. Setelah beliau sholat, pastiin ditarik. Itu nggak bilang adu, nggak bilang adu sama sekali. Karena sudah ini. Kamu nggak usah bayangkan kelas itu muhal. Muhal atau karena. Jadi karena di rumah saya lagi, al-ilmu yurisul ahwal turisul. Saya bisa begini itu ya baru banyak ini. Karena masalah saya itu kalam anahu. Ya itu. Tidak fanatik. Maka sebetulnya etikat ini yang anilmi. Jangan etikat karena nekat. Kita ini sering punya akidah karena nekat, bukan karena apa. Padahal masalah kalimat tauhid itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari fa'lam. Saya beri sekian contoh. Makanya Imam Ghazali termasuk kerennya beliau itu adalah sesuatu yang maknawiyah dalam kebaikan. Beliau bisa memahsusatkan seakan-akan itu terlihat. Jadi misalnya begini. Kata beliau, sholat itu gak boleh bawa kotoran najis. Ya sudah, itu masalah zahir. Apa kamu mau sholat ketemu Allah kemudian di hati kamu ada najis? Itu ada sikat, ada dengki, ada macam-macam. Bedanya apa? Yang dikatakan najis itu sesuatu yang gak benar. Ketika Imam Ghazali ditanya, dalilnya apa? Innawal musyrikuna najasun. Itu najis ma'nawi apa zahir? Najis ma'nawi. Orang musyrik secara fisik kamu pegang wajib dibasuh enggak kan? Tapi sama Allah disebut najis karena ada najis itu. Itu isyarat kalau ada najis ma'nawi. Najis ma'nawi itu apa? Misalnya kamu sholat masih punya rasa sedih sama orang mukmin. Sholat kepengen parah pengeran tapi niatnya elek. Mesti kelompok parah jenengan, nak parah untuk suatu terus ngeloni bidadari. Nah, ternyata disenangi Allah itu mau media, sih tujuan utama ngeloni bidadari. Berdua sapok nih gue aja bujurnya elek. Oh itu, terus rai-rai itu nggak bakal jadi wali. Kan boleh dari Allah demi sesuatu yang biologis. Kampungan. Sudah bakal jadi wali. Kalau yang wali-wali yang memang warido kamatulubi, memang ridomu yang saya cari. Maka sehingga wali-wali yang benar-benar warido kamatulubi itu istilahnya wafarokum wareha. Ashabul yamin itu Allah masih bisa menerangkan visi dream maksud watol tim lanjut berarti lima. Tapi amma ibadah dan mukarrabin farokum wareha. Karena surganya mukarrabin malah enarokat wala guna samiat wala khatara ala qalbi. Karena mereka ini mukarrab betul dekat Allah sehingga nggak bisa surganya disifati. Kalau surganya sampai kan tadi inna ansa'na guna insa'a faja'na guna atau karo sokoran tadi koloni perawan pokoknya nak kiri maknanya uruban atau tapi rawanannya uruban so pinter cuma ibu-ibu khusus ya betul. Jadi ini penting makanya kamu tidak mencintai sesuatu kecuali kamu jadi hamba. Tentu untuk menjadi hambanya Allah syaratnya kamu mencintai Allah. Caranya mencintai Allah dengan ilmu. Yaitu tadi
Ya Allah, engkau itu udah butuh saya, kenapa engkau masih makan saya? Sehingga makan apapun kecilnya, kita matur nuwun sama Allah. Allah udah punya kepentingan sama kita, kok kasih kita makan. Kayak apa baiknya? Sehingga saya pernah ngalami sesuatu yang luar biasa itu ya karena pas makan. Pakai para nabi dulu juga makan. Tapi rapat sampai itu caranya mana kan? Ini penting saya utarakan. Saya itu betul-betul, saya pernah baca hadis itu agak iskal, tapi ya percaya karena itu hadis sahih. Nabi ketika cerita hadis syafaat, hadis yang luar biasa yaitu hadis syafaat, itu malah pas makan. Fana hasanah dalam Sahih Muslim, fana hasanah. Jadi beliau megang biro asatin, megang simbol kambing itu dahar itu sambil cerita syafaat. Ana sayyidul anbiya, ana sayyidul awwalin. Itu sambil saya juga agak iskal. Iskalnya adalah syafaat sesakral itu dihentikan pas makan. Tapi setelah saya sampai, kamu boleh hasut sampai makom tadi, makom paham maksudnya. Memang makan dan sholat itu udah ada bedanya. Sehingga Imam siapa itu Saroni nanti ngendikan ada orang itu jadi wali, diangkat jadi wali itu pas makan, tidak pas wiridan tapi pas makan. Karena apa? Hadal akil mutalab bisun bini'matillah, mukirrun bini'matillah, fal mutalab bis bini'matillah aqrab ilal ikrar binar roji. Orang sedang makan itu kan sedang mendapat nikmatnya Allah. Orang yang sedang mendapat nikmatnya Allah lebih gampang ikrar betapa Allah itu baik ketimbang yang baru berharap. Ini kan soal kamu gak jadi wali, salah makannya ini kan. Makanya wali-wali dulu, yang jadi wali besar itu pas makan. Karena kita pas makan berarti mutalab bis ni'mah, orang yang sedang mendapat. Kemudian yang sedang mendapat untuk ikrarnya lebih gampang ketimbang baru yang berat. Keren ya? Terus keempat, ini yang cara latihannya. Ini yang ada di sikap. Lau asyrafa laka nurul yakin wa nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar para ilaika. Sebetulnya kita ini kampungan. Dalam banyak hal kita gayanya yang ngasih hikam wujud juga, tapi kampungan. Gaya-gaya nadok ngasih hikam. Ya, tapi ada gaya apa? Mantas sabah di komen bahwa minum. Lumayan ya. Harusnya kalau jangan ngasih hikam langsung jadi wali. Ya tadi yang maknanya tadi sing pakai ini. Begini kata hikam yang di makalah tadi. Tidak sampai takdir, tapi harus jawab ya. Kalau nggak jawab bisa. Kamu ingin masuk surga itu karena apa? Tidak jawab. Yang makomnya agak tinggi lah, jangan karena yang ngeluarin ibadah. Yang agak tinggi, yang agak tinggian sedikit. Ketemu Allah kan? Tahu alamatnya? Allah itu kan layak penuhi makanya. Kamu ingin masuk surga itu kan karena ingin mendapat ridha Allah, betul ya? Ini tak makomnya sudah ada tentang Allah, tentang apa? Nah, kamu ingin masuk surga kenapa? Cari ridhonya Allah. Kita takut masuk neraka karena takut suhtuwah, takut bencinya. Wal ana Allah wis maujudun kama alaihika. Allah sekarang sudah ada apa nanti di akhir? Tidak jawab saja. Sudah. Kalau Allah sudah ada berarti ridhonya sudah ada, suhtunya juga sudah. Maka kenapa kamu nyari nikmat yang super nunggu di surga? Makanya wali-wali itu ainal jannah, ayal jannah, jannah itu apa? Saya sekarang sudah di jannah, maksudnya saya sekarang sudah di ridho. Ujung-ujungnya surga super itu karena ridhonya. Dan karena Allah sudah wujud mulai dulu sampai sekarang, ridhonya juga wujud mulai sekarang. Jika para wali itu di dunia juga merasa sudah di surga. Makanya wali-wali itu di kitab Allah lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena fil dunya juga dapat ridho Allah, fil akhirat juga ridho. Makanya mereka Allah takhafu wala tahzanu fil dunya wa fil akhirah. Tapi kalau kamu kan enggak. Kayak nurik loro utangnya akeh judes gak apa-apa ning dunya sedih kok sing penting kok malah bu suara. Bisa saja diteruskan. Jadi itu wali. Jadi wali itu cara berpikir unik. Kalau kamu yang kamu cari ridhonya Allah, kenapa nunggu surga? Wong Allah wujudnya mulai sekarang. Makanya sekarang pun Allah ada. Azalul azal Allah ada qadim. Kalau Allah ada berarti ridhonya juga sudah. Makanya wali-wali itu jarang menyebut surga. Waridho a'udhu biridho kamin sakhotika wa bimu'afatika min hukubatika wa bika min kala usis sanaan alaika anta kama asmi ta'ala.
Sehingga ketika menyebut surga itu ibaratun an ridho, menyebut neraka ibaratun an sukti. Dari ridho wa sukti juga bihadi. Makanya di dunia mereka sudah sering sulit ridhane. Makanya nabi-nabi itu malu kalau nggak senang. Loh, saya sebetulnya nuruti manusia, saya itu sering susah kalau nuruti saya sebagai manusia. Kadang berkeinginan dirakasi, kadang kepengen susah, tapi aku susah bisa. Karena koyok gak ridho mbek pengiran. Enggak, misalnya saya dikasih Pak Rosid beda goreng satu, terus mangan mbek merengut, itu kan mang kalau sing ngene. Bagus bakal ikhlas juga beda goreng. Kamu juga gitu di dunia ini yang ngasih kamu itu Allah, terus merengut itu. Koyok ora ridho mbek sing ngene. Mulai rabakan wali, mencurang-mencurang rabakan wali. Makanya sarannya orang baik itu bitolkoti wajib tabasum. Nabi itu tabasum tolkoti wajib karena Nabi itu malu kalau gak ridho sama Allah itu. Bisa berkali-kali deh. Kadang saya di kamar itu kepengen keluar gatel sudah merengut. Tapi akhirnya ya aku di dalam Allah di kerajaan Allah kok merengut. Gak mungkin. Sin kayak ini. Makanya saya itu jarang susah. Ilmu nih. Nah, ini lagi ilmu. Orang susah kok. Makanya jangan bos-bos juga atau utang. Wong alim juga orang itu juga krono kok duit. Nyobong. Ini karena kita sederhana sama-sama muridnya kamu sama tentang ilmu saya bisa diuji. Jadi kamu boleh gak setuju, tapi walah. Karena ilmu saya ini mau ketabas minal kutubil mutabar diambil dari kitab-kitab semua. Makanya Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fadzalika orang harus senang. Makanya ada ulama mau meninggal ditanya, kamu kenapa bunyi-bunyi saja? Tidak khawatir kalau kamu suul khotimah. Memangnya saya mau kemana? Ya kamu mau mati. Lah iya mau mati kan keren. Kok bisa? Zahabtu ila khairi madhubin ilaih wa Allah arhamu minni min walidi wa waladi wa nasi aswahi. Memangnya saya mau kemana? Paling kan kembali ke Allah. Allah itu arhamur rahimin daripada orang tua aku, anak orang lain semua. Zaman di dunia dia arhamur rahimin, memangnya kalau di akhirat dia ada arhamur rahimin. Sifatnya pasti sama. Terus masalahnya di mana? Tapi kena di rumah sih gue. Sehingga Rasulullah ketika mau ittaqola ila rafiqil a'la. Ini tak ulang usul fikih tadi karena ini masih masalah. Tapi ini masih ngaji nih loh, maaf kasihan dengan tadi al-ilmu yurisul akhwal wal akhwal yurisul mahab. Nabi itu ketika mau wafat, sebenarnya bahasa pasnya itu intakola ila rafiqil a'la karena Nabi itu layak. Cuma bahasa umumnya itu apa? Wafat. Yang benar itu intakola ila rafiqil a'la. Juga sama enggak? Dari satu-satu. Ini kan sama-sama ngaji usul fikih. Orang sih paham, orang sih orang, tapi sama-sama. Teman itu bahasa Arabnya apa? Rafiq kan? Nggak jawab saja, teman, bahasa Arabnya apa? Rafiq atau Khalil, ya kan? Atau kadang bilang Sofiq, tapi yang umum teman Khalil. Sebetulnya bahasa itu agak kriminal besar. Karena kalau makna itu kamu ketahui dan kamu imani itu bahaya ketika kamu maknanya Ibrahim Khalilur Rahman, ayo jajal maknanya. Ayo maknanya awani. Apa maknanya? Ibrahim dan pengiran, rokok. Maka kita perlu ngaji usul fikih. Jadi makanya ngaji udah mau kamus tok. Santai-santai ini mau tuku kamus sih. Mulai kamus yang terjemahan. Ini serap bakal alim. Ngaji ku, ya orang keren. Ngaji ku yo kamus bahasa Indonesia, tapi kamus bahasa Arab. Sehingga makna yang penting ku aslun mustaqbal, bukan makna yang diistilahkan. Saya ulang lagi, makna yang penting itu aslun mustaqbal, bukan makna yang misalnya gini, Rafiq itu dari kata rifqun, dengerin ya, Rafiq dari kata rifqun maknanya halus, sayang, dengar ya. Berhubung teman adalah orang yang sayang kamu, yuqalu lahu Rafiq, jelas ya. Khalil dari kata khullah itu kasih sayang, makanya la bi'un fihi wala khullatu wala syafa'. Jadi khullah itu sayang, berhubung teman itu sayang kamu disebut Khalil. Sehingga kalau Ibrahim Khalilur Rahman adalah orang yang disayang Allah. Sama, Nabi itu ketika mau kapundhut itu hubungannya Allahumma ar-rafiqal a'la. Saya memilih zat yang banget sayangi. Karena rafiq itu sifat mubah lah. Jelas ya? Jadi rafiq dari kata rifqun itu maknanya apa? Isim fa'ilnya rafiq. Berhubung mubalaghah diikutkan wazan fa'il rafiq. Jelas ya?
Sehingga Nabi itu mensifati Allah itu Allahumma ar-rafiqal. Kayak apa? Artinya gini, kayak apa cintanya Nabi sama Allah sehingga ketika mau kabundut kan gini, kata istri-istrinya, khayyar Rasulullah. Jadi Nabi sebelum intaqala ila rafiqil anbiya, idza kana Allah taala mana annahu li awami syuhada mayit, kali mana annahu li Rasulillah mayit iku mimbabi apa au. Wong syahid biasa wae ora oleh diistilahno apa meneh sayyidus syuhada yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka Nabi tidak pernah mati. Kalau nggak pernah kabundut berarti yaudu alainas salam. Maka membalas salam juga mendoakan kita. Makanya ulama-ulama bangga yang ngaji itu dihadiri Rasulullah. Masyhur itu keramatnya Habib Ali Al-Habsyi itu bikin simpul duror itu didatangi Rasulullah. Kira usah kepengin, mari gendong kurang arah. Tapi kalau jatuh curiga terus itu gak mungkin sakit Habib Lutfi karena itu terdaftar sebenarnya ini pokoknya gombo makomnya. Tapi tak jamin gak masalah karena Nabi ini kan belum nasabin wasababin mengkotir nyawal jawa ilah nasabi wasababin. Insya Allah kita masih punya jalur sabab. Punya jalur apa? Bukan anak satu kadang salah ya. Serapa apa dia pilihan pengiran. Gue gede gue keliru gue bapakmu dia pilihan pengiran. Kudu ridho pilihannya. Saya ulang lagi. Sehingga Nabi Muhammad itu happy senang sekali. Beberapa hari sebelum beliau wafat, makanya ini penting. Mukadimah ini penting. Ini melanggar ini susah. 10 menit lagi. Rasulullah itu sebelum intaqala ila rafiqil a'la itu sering ngendikan di mimbar. Inna wa ta'ala khayyaru 'abdan baina dunya wa baina ma inda fakhtara ma inda. Itu lihat di Bukhari di Muslim. Ini harus disebutkan hadisnya, nanti tanya hadis dari Niswan. Allah Ta'ala itu memberi pilihan sama abdan. Nah, tadi terjemah sama abdan. Disuruh milih antara dunia dan baina indah. Dan memilih apa yang ada di sisi Allah. Fakhtara ma indah. Kemudian hadal abdu memilih ma indah. Itu Abu Bakar di pojok masjid itu nangis-nangisnya. Sahabat yang pilihannya itu yang gaul-gaul itu malah nanya. Unduru ila hadasan, belok saya itu aneh untuk itu. Nabi itu mau cerita, nak ngomong sing dikon milih benat dunia, benat maindah. Fakta maindah kok ditangisi masalah om. Ngomong cerita kok ditangisi. Tapi setelah seminggu Nabi sakit. Nabi sakit terus Abu Bakar baru cerita. Sing dimaksud abdan di kajian Nabi biasa. Dikon milih tetap neng dunia, intaqala ila rafiqil. Fahuwa abdul mukhayyar. Ya Rasulullah itu sing abdul mukhayyar. Ya, nangis aku, tak sahabat nangis aku. Kalau milenial itu tidak nangis aku. Jadi tentu mereka semua kalah ilmu sama Abu Bakar Abbas. Setelah itu Rasulullah itu di depan istrinya juga ngendikan seperti itu. Terus kata Aisyah, karena Aisyah itu cantik, sempat dengar. Ya kita tunggu saja perkembangannya. Pilih siapa? Kan? Karena Aisyah itu cantik sekali. Tapi ketika Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, saya ya Allah ar-rafiqul a'la, kata Sayyidah Aisyah, maka kita semua tahu bahwa Nabi tidak akan memilih kita. Tentu Nabi akan memilih ar-rafiqul a'la, maksudnya milih lufuk iltihaq ila Allah subhanahu. Kayak apa manjanya Nabi dengan Allah, menyebutnya ar-rafiq. Tapi rasa terjemah teman plek. Tapi kalau kamu ngajinya kamus hanya dengan kamus, rafiq itu maknanya teman. Kalau kamu hanya ngaji kamus, khalil maknanya juga teman. Bahayanya kalau kamu nanti ngorek di teman, Ibrahim Khalilur Rahman, Ibrahim. Wah itu langsung disemprit sama KPU, sama Bawaslu. Maka dibutuhkan maknanya kitab selain kamus itu ilmu usul. Ilmu usul fikih menyarankan orang mengkaji aslul mustaqbal, yaitu jadi sorong. Jadi saya apa tuh bermarkut mengenai begini. Saya ulang lagi, jadi jelas rafiq dari kata rifqun, mana nih kau? Nah karena teman itu akhir welas yukol lahu rafiq, tapi bukan berarti harus rafiq, yukol lahu. Zauj juga sama, mana di zauj itu pasangan. Sebetulnya dalam bahasa Quran dan hadis tidak ada zauj sama zauj. Kamu cari sampai mati di Quran tidak ada kata zauj. Kamu cari sampai mati, hidup mati lagi, urip mati. Gak akan ada di Quran bahasa Arab zauj.
Karena maknanya zaujun itu pasangan. Paham ya? Jadi kalau dikatakan zauju Zaidin maknanya istrinya. Kalau zauju Fatimah berarti suaminya, karena zaujun itu pasangan. Sama tak tes. Kalau dalam bahasa lughat azwajun jamaknya apa? Zaujun kan? Kalau zaujat jamaknya apa? Zaujat. Sekarang di Quran coba tak baca sekian ayat. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Misalnya apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj jamaknya apa? Zaujun. Kok wa azwaju itu pasangan-pasangannya. Nah, paham ya? Asarabuhu in tallaqakunna ayyudilahu azwajan khairam minkunna. Di situ zaujat atau azwajan? Artinya perempuan apa lagi? Perempuan, karena maknanya ya mungkin saja setelah Nabi menceraikan kamu mengganti azwajnya. Berarti kan mengganti istrinya. Karena zaujun maknanya pasangan. Makanya Quran itu gak ada bahasa zaujun. Yang paling terkenal tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Padahal azwaj jamaknya zaujun. Karena zaujun maknanya apa? Pasangan. Sama dilihat di Musnad Ahmad di semua hadis. An-zaujin Nabi, an-Aisyah zaujin Nabi. Gak ada zaujatin. Ini tak naikkan kelas karena menghormati Pak Rosid. Ya jelas ya. Maka ini penting saya utarakan. Saya ulang lagi. Jadi kalau kamu ingin mencintai Allah, ilmu itu diperkuat. Insya Allah ilmu ini yurisul ahwal, wal ahwal yurisul ahwal. Kayak tadi, kamu di dunia yang dengan carut-marutnya negara dan dunia, kamu menjadi tetap bisa tertawa ngopi karena rahmatnya Allah. Kalau nuruti peraturan kita sering kecewa. Kadang presiden tidak yang kita pilih, ya kan? Kalaupun yang kau pilih, kamu kadang kecewa karena milihnya dari awal dari ikhlas sudah dapat pilih kecewa. Tapi ternyata kamu nggak bisa bangga karena apa coba? Rahmatnya, semua karena rahmatnya. Lalu Allah yang Rahman ini terputus enggak sifatnya ketika akhirat? Ya kan? Allah akan qadim, sifatnya juga tetap qadimah, abadiyah, baqiyah. Kalau Allah arhamur rahimin fid dunya, pasti arhamur rahimin fil akhirah. Sehingga Ahlussunnah berpendapat adanya syafaat. Saya juga percaya Mu'tazilah rapat itu ngaji. Oh akhirat itu orang sudah tidak bisa ngamal lagi karena sudah finish. Jadi gak bisa orang bisa faati. Memangnya Allah pernah melaturan itu? Gusti Allah benar bersyafati Pak Rosid. Ingat diri sudah akhirat. Meskipun sudah akhirat Allah tetap yang alumah biasa karena sifatnya Allah Ta'ala azaliyah, baqiyah, abadal. Makanya kita yakin ada syafaat karena Allah tetap seperti itu selamanya, selama tidak terganggu oleh akhir. Dan itu makanya percaya syafaat itu gampang asal ada ilmunya tadi. Kenapa orang yang maksiat masih bisa syafaati Rasulullah? Memangnya akhirat masalahnya apa bagi Allah? Kalau kamu sebagai manusia tidak bisa amal, bangun masjid di sini serah kan gitu. Apa yang kita bilang ini mati. Memang sudah ada bisa ngamal kamu. Tapi kalau Allah mau menambahkan ganjaran seseorang bisa enggak? Bisa. Allah di akhirat pun tetap yaf'aluma. Jelas ya? Maka Nabi pede saja ketika umatnya minta syafaat, analah saya bisa mensyafaati. Nabi datang ke Allah, fa'akhirullah musajidan. Saya sujud kepada Allah. Nabi ngintikan ya Muhammad, ya Allah ngintikan ya Muhammad irfa' rusak wasal tuqwa wasfatu syafa'. Karena Allah bisa gitu, ya yang bisa menghalangi Allah siapa? Itu kalau kubu sebelah bilang, ya Allah ingat tuh ini akhirat tuh amal sudah terputus. Itu ngaji nih rakatam yang jelas ya? Al-Fatihah. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu ada di Masjid Agung Demak ada di Masjid Agung Demak, dan itu sekitar tahun 2019, yang mana artinya berarti sudah sekitar 6 tahun yang lalu. Dan Gus Baha ngaji bersama dengan para kiai-kiai, para ulama yang ada di Demak, sekaligus juga ada yang disebut oleh Gus Baha sebagai Habib Lutfi. Tapi di sini bukan Habib Lutfi bin Yahya ya teman-teman tentunya. Dan beberapa yang disampaikan oleh Gus Baha tentunya mengenai ketauhidan, mengenai fikih, mengenai tafsir. Mengenai ketauhidan yang mana pada intinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu
itu kita wajib untuk mensifatinya dengan benar, dengan logika yang benar. Karena apa? Ketika kita mensifati dengan cara yang salah, maka akan terjadi suatu kefatalan, jadi kesalahan yang fatal, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dari Allah ataupun sifat mohalnya Allah. Dan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat wajib, mempunyai sifat mohal, dan juga mempunyai sifat jaiz, itu juga wajib kita ketahui. Tapi di sini logika yang dibangunkan adalah logika bahwasanya Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Jadi baik di dunia maupun di akhirat itu sama. Bahwasanya Allah itu Rahman Rahim, ya tetap di dunia juga Rahman Rahim, di akhirat juga Rahman Rahim. Di dunia maghfirah, ya di akhirat juga maghfirah. Jadi ketika kita akan sangat malu ataupun akan sangat, tentang logika ketauhidan ya, kita itu akan sangat malu apabila mempunyai Tuhan yang bukan Allah. Karena apa? Ya karena misalkan kita menuhankan Nabi Isa, kita menuhankan Fir'aun, itu akan sangat malu. Karena apa? Karena masa Tuhan lahir di dunia, lahir setelah makhluknya, makhluk ciptaannya, itu sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Jadi yang paling baik adalah seperti halnya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau itu sangat bangga, sangat pede, sangat luar biasa ketika mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mempunyai sifat-sifat. Tentunya Allah itu Allah wajib ya, sifat wajib Allah ada Allah wujud, kitam, bakok, muhalal, fatulil, hawadisi, dan lain sebagainya. Sifat-sifat wajib Allah itu sangat penting ataupun sangat menjelaskan sangat betapa dayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga akan sangat malu apabila menyembah Allah itu hanya karena ingin surga, hanya takut neraka. Padahal kita misalkan kita masuk surga itu kan berarti intinya menginginkan ridhonya Allah. Dan ketika masuk neraka itu kita takut akan siksanya Allah. Padahal Allah itu ya di dunia maupun saat ini maupun besok itu ya sama. Sifatnya wajibnya Allah ya sama, maghfirullah, kemudian maha kuasa atas segala sesuatu, itu ya juga sama. Maka baik di dunia maupun di akhirat itu sama-sama ya. Artinya surga dan neraka itu ya hari ini juga gitu. Dan di situ Gus Baha tentunya mempunyai ciri khas tersendiri, bahwasanya ketika ngaji itu ada salah satu yang digojlok pasti ya. Salah satu yang digojlok oleh Gus Baha, tapi gojokannya adalah gojokan guyon, yang mana itu tidak serius, artinya bukan berarti ngecek dan lain sebagainya, bukan. Nah itu teman-teman tentang ketauhidan sejati, bahwasanya Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun ya. Mencari ridho Allah itu baik sekarang maupun kelak di akhirat itu juga sama. Ya mending menjalani apa yang sekarang ini ya dengan cara mencari ridho Allah. Baik nanti kita dimasukkan ke neraka ataupun dimasukkan ke surga ya, naudzubillah ketika dimasukkan ke neraka, dan alhamdulillah ketika dimasukkan ke surga, itu ya terserah Allah mau bagaimana. Itu adalah ridho. Ketika kita ridho atas ketentuan Allah, maka insya Allah Allah akan ridho pada diri kita. Oke, itu teman-teman. Nah, semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus senantiasa sehat, senantiasa diberkahi umur yang panjang, sehingga diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, sehingga keilmuan-keilmuan itu menjadi amal jariah Gus Baha, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi berkah dan berkahi untuk kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Mohon maaf banyak kesalahan, silakan tuliskan di kolom komentar untuk masukan, kritik, dan saran dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.